Jadi aku dibayar tuh bilang katanya syutingnya 5 hari. Aku dibayar 5 juta, aku udah syutingnya 5 hari kok, saya kasih 5 juta. Taunya total syutingnya itu sebulan. Astaga. Buat pak produsernya, kamu ya awas ya. Oke, jadi kita kedatangan teman lama kita ini kayak mereka sibuk banget. Sekarang kita dulu kita sering main layangan bareng. Asli. Kita main congklak bareng, inget gak? Ingat gak sih waktu kita sering bolos gitu? Iya kan? Cabut-cabutan. Iya, waktu dikejar sama Bu Dewi. Asli. Waktu itu Pak Tono juga galak banget ya. Gila. Ingat gak sih kita pernah nyolong ayam bareng? Kayaknya itu udah deh, kayaknya itu deh. Ih, rambut gak kayak ayam. Tapi itu kalau boleh tahu itu kenapa warna merah itu? Oh, mau main film baru? Iya benar. Oh, serius? Iya. Serius? Tapi kalau nggak main film nggak tahu, nggak mungkin deh kayak warna yang gini. Gue kira kayak cewek-cewek zaman sekarang kan kalau misalnya warnanya rambut tuh kayak lagi Galau. Oh, apalagi merah ya? Iya. Nggak galau kan? Aman, aman, tapi percintaan aman. Alhamdulillah aman. Tapi nggak pernah selingkuh kan orang-orang di sini? Enggak. Aman ya? Aman. Lu, dia nih nggak sering. Iya nih. Tahu udah lama gak ketemu, sekali ketemu dibully. Emang maksudnya kalau star syndrome ya? Sekarang tuh rasanya jadi artis-artis gitu tuh gimana sih rasanya? Sebenarnya tuh kita membuat film Star Syndrome itu sindiran-sindiran untuk teman-teman kita. Kita mah nggak pernah star. Iya. Kita mah baik. Loki. Kita mah cantik. Bodinya mah bagus. Ini receh. Emang maaf ya guys, teman gue itu emang receh banget dari kita kecil tuh bercandanya kayak gini. Biasa. Tapi kan ngomong-ngomong tadi kayak punya sindiran buat teman-teman yang star syndrome. Emang gimana sih? Biasanya kalau orang star syndrome tuh gimana sih? Pernah nggak ya gue encounter orang yang star syndrome? Kayaknya pernah deh. Biasanya tuh mereka kayak tiba-tiba famous gitu. Iya. Tiba-tiba gaul. Iya, tiba-tiba followersnya Wah, gitu. Apakah dia beli followers? Kayak tiba-tiba tahu. FYP gitu. Iya. Tiba-tiba FYP. Tiba-tiba selebgram gitu. Ada aja sih. Biasanya tuh justru yang cepet tuh. Yang tiba-tiba tuh biasa yang. Iya, yang tiba-tiba sih. sebenarnya nggak salah sih orang kayak gitu, karena aku yakin setiap orang tuh pasti pernah Benar. mengalami masa star dan wajib sih menurutku, karena supaya dia bisa tahu naik turunnya perasaan dikoyak-koyak lah di dalam Berarti industri. Tisa pernah? Mungkin kadang kalau kita lagi kayak gitu nggak nyadar. biasanya Nggak disadarin nyadar. sama orang, Iya, emang bener. tuh kayak gini loh. Iya, benar sih. Kalau lurus-lurus terus tuh nggak enak tau. Bener banget. Karena kalau misalnya di awal-awal tuh kayak kaget mungkin ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang ternyata emang Itu tidak kaget. iya gitu kan. Tidak seharusnya begitu. Siapa juga yang gak mau jadi famous gitu kan. Iya, maksudnya sekarang. setiap orang pasti pengen. Pasti pengen. Apalagi yang Terus tiba-tiba gini kan. Oh, ini TikToker. Sebenarnya kalau misalnya star syndrome emang nggak apa-apa asal jangan kasih attitude aja sih ke orang Iya, lain, iya. dan merugikan orang lain. betul. Karena ada banget lagi yang sampai merugikan orang lain. Oh ya? Itu tuh gimana tuh? Merugikan persyutingan gitu ya. telat. Tiba-tiba kayak aduh nggak mau syuting ah gitu, cabut. Itu ada tuh yang Ada. gitu. Kalian lupa deh gue. Zodiak kalian tuh apa sih? Ya katanya temen dari SD. Ini mah udah lama gak ketemu. Zodiak gue. Iya. Lo apa kak? Gemini. Lo apa kak? Bentar lagi kita ulang tahun ya. Aku Leo. Rar. Kenapa kalau Leo? Leo jangan salah, kalau temen sama Leo nyaman tau. Oh iya. Lu Diam-diam percaya? nyaman. Diam-diam nyaman. Emang kenapa sih kok bisa nyaman kayak gitu? Karena dia itu suka menyenangkan semua orang, tapi kadang dirinya sendiri tuh lupa dia. Waduh. Jadi fokusnya tuh lebih kepada orang gitu. Makanya Iya, kalau iya. orang yang teman sama Leo, wah dijor-joran lah, bagiannya dikasih. Tapi kalau Gemini gimana Gemini? Kalau Dia Gemini kan most hated. Emang tanpa Gemini. Kenapa sih? Gue boleh meluruskan nggak Gue sih? suka banget sama Gemini. Karena tuh kadang zodiak itu ya percaya nggak percaya menyatukan banyak orang loh. Banyak Betul sekali. Pemersatu bangsa. Betul. Apalagi yang nggak suka sama Gemini itu akhirnya iya. menyatu. Tiba-tiba ada relate-relatean gitu Iya. kan. Iya, misunderstood banget deh Gemini tuh. Jujur kalau aku suka banget sama Gemini, jadi aku bukan salah satu orang di situ. Namanya Brody. Kamu suka Gemini nggak? Aku suka Virgo. Tapi Gemini suka Tapi nggak? Virgo paling red flag lagi menurut gue. Iya Aku lagi. Virgo, karena pacarku Virgo. Gimana sih rasanya pacaran sama Virgo? Iya, coba gimana? Emang red flagnya kayak gimana Virgo? Dia terlalu kerja keras aja sih. Lah itu Capri biasanya, tapi ya juga. Ya, Virgo nggak apa-apa. juga. Selama Detail. kita yang kerja Tapi keras, Leo kita juga gitu tau. Leo juga gitu. Tapi Leo tuh lebih ke self-centered mungkin ya. Iya, Karena Self-centered banget. karena tergantung kalau Karena misalnya mundur Leo. ya tergantung kalau pasangannya kita yang nggak suka kerja keras itu pasti akan berlawanan. Tapi kalau dua-duanya pekerja keras ya Oh iya aman, sih, ya gitu. benar. Nah, biasanya dia suka ini kayak agak-agak Gemini sih. berarti Gemini red vlog. Red vlog. Hai guys, jadi hari ini Kamu ini pacarnya sekarang apa zodiaknya? Pisces.
Ih, Pisces banget. Sensitif, Lovable banget ya. sensitif, perasa, Iya. selalu see the good in people. Tapi lo pernah kayak, lo sekarang masuk di dunia artis itu dari umur berapa? Aduh panjang nih ceritanya. Awalnya tuh kayak gimana? Long story short, oke jadi awalnya itu Lagi nyiapin gaun. Lagi nyiapin merangkai kata-kata. Aduh pressure. Gue diem aja gue. Kalau gue tuh jadi awalnya umur pertama kali banget tuh ikut produksi papa karena kebetulan papaku produser gitu. Dulu waktu masih suka bikin FTV sinetron gitu gue suka kayak masuk 1 scene 2 scene gitu. Terus Cameo doang gitu ya? iya, terus Kaki. iklan-iklan. Itu umur 13 lah, 12-13 iklan-iklan. Gue inget banget iklan pertama, pas syuting pertama gue adalah sama Putri Titian. Jadi lucu banget kalau ketemu Kak Putri tuh kayak selalu, ya ampun kamu dulu masih kecil gitu. Padahal umurnya nggak sejauh itu gitu. Setelah itu gue udah nggak pernah tuh, karena bokap gue selalu yang kayak, kamu harus di dunia film, kamu harus di dunia film. Whether itu di balik layar atau di depan layar. Cuman gue nggak pernah mau, karena nggak tahu ya, nggak pernah. Mungkin kayak gue nggak mau aja, kayak apa yang bokap gue suruh gue ikutin gitu. Kayak nggak mau zaman sekarang lah gitu ya. nggak mau aja kayak gue I'll find my own way gitu. Terus kayak kadang nggak film juga. Iya, tapi setelah umur 13 tahun itu iseng-iseng, tapi udah gue lupakan aja gitu. Gue sekolah, kuliah, lulus kuliah tahun 2017-2018 baru fokusin yang benar-benar sendiri gitu. Kalau kamu Tisbin asik, Besti. Tisbin. Kalau aku sih bingung juga kalau ditanya mulai kapan, pokoknya intinya dari kecil aku di industri kayak gini tuh nggak sengaja, aku nggak punya link-link dalam hal entertain kayak misalnya punya tante, om atau siapa. Kenapa? Karena memang kita tuh nggak ada yang kelihatan akan masuk ke arah sana. Semuanya pemalu. Keluarga aku tuh dari mama, kakak tuh bener-bener kalau ketemu kamera aja, bahkan sampai sekarang tuh kalau misalnya aku nih ada yang ngajak YouTube atau segala macam, itu tuh nggak ada yang mau masuk. Saking semuanya rata gitu pemalunya, introvert. Nah makanya tiba-tiba pas papaku lagi ada di dalam tempat kerjanya, ada orang yang mau kerja sama papaku, terus dia curhat lah sama papaku, bilang kalau nyari nih anak umur waktu itu berapa, 5 tahun buat syuting series, syutingnya di Padang 3 bulan, bapak ada gak? Wah anak saya aja 5 tahun lagi ya. tapi masih sekolah gitu. Kira-kira gimana ya prosedurnya gitu, maksudnya nih anak Terus 3 bulan. di Masa Padang. udah cabut dari sekolah. Iya, makanya terus alhamdulillah tuh orang tuh yang nggak tahu siapa casting directornya, kayaknya dia tuh mau menyediakan fasilitas homeschooling di Padang. Nah, terus kita akan sediain sekolah segala macam. Akhirnya aku ke sana, harus ada yang dikorbanin juga. Pastinya aku harus keluar sekolah yang di sini dong gitu. Taunya ketagihan, malah senangan syuting daripada sekolah. Terus kayak Zabio nih lulus kamu SD. Iya, aku tuh kalau bisa ditanya homeschooling kapan, dari SD. Dari SD. Dan itu bukan kemauan orang tua aku, karena emang aku yang bilang sama mama, ini pilihan hidup aku pengen syuting. Wow. Gitu. Keren. Jadi buat orang yang merasa, maksudnya bilang kalau syutingku nganggu sekolah tuh salah, karena balik lagi keputusannya tuh di dalam diri kita gitu. Masalah lo pinter lo enggak ya itu urusan lo masing-masing. Iya. Kayaknya sekarang lebih modern pikirannya gitu. Kalau dulu kan apa-apa harus sekolah. Iya. Benar-benar. Tapi kan ada kebalikan ya sebenarnya. Tapi kalau yang udah sekolah lanjutin. Lanjutin, beresin. Iya, jangan karena aku nggak, maksudnya nggak yang kayak sekolah. Kamu umur segitu, umur 5, umur 6 gitu di lokasi syuting. Maksudnya kamu ini nggak, maksudnya senang, jenuh atau jadi host nih gue? Kalau jenuh tuh justru pas belakangan ini gitu. Oh, karena udah lama banget kali ya. Ngerasa kayak gue tuh kayaknya harus nyari bidang lain deh gitu, selain industri film, apa kek jadi tukang masak kek, jadi ngapain kayak gitu. Quarter life crisis gitu. Iya, kalau dulu tuh malah seneng banget gitu, kayak syuting tuh kok kayak main ya, ketemu teman-teman, terus kadang kan kita ketemu kakak-kakak tuh ngerasa dimanjain gitu, kamu mau apa deh gitu, zaman dulu tuh. Kalau sekarang tuh udah mulai Kamu yang kakaknya. kayaknya gue harus Udah dewasa. cari deh bidang lain selain film apa ya gitu. Kira-kira mau nyobain apa kayak emang? Tukang masak aja boleh. Serius. Aku tuh dulu pengen punya usaha, misalnya apa kayak catering, terus aku yang masak gitu, bukan aku F&B yang lah, F&B. bukan aku yang masarin. Iya. Aku pengen yang masaknya gitu. Nah, berarti kalian tuh sekarang kesibukannya tuh lagi main film banget ya berdua? Justru gue lagi kebanyakan konten sih, lagi sering konten. Lagi bikin riddle, you know? Riddle. Kalau ini kan udah kelihatan banget pasti. Iya, lagi. Ini matanya lihat ya. Emang kalau misalnya syuting berapa lama? Dia sehari. Paling lama deh. Alhamdulillah aku lagi dapat project yang memang gak pulang pagi gitu. Jadi tergantung sih, kalau misalnya memang sutradaranya atau siapanya saklek yang wah kalau syuting tuh harus lama, ya pasti bakalan lama. Nih alhamdulillah aku dapetnya cepet. Tapi pernah gitu lama banget sampai kayak nggak tidur seharian gitu. Pernah
Pernah, tapi sekarang tuh kayaknya Jarang udah ya? nggak zaman ya. Maksudnya kita mengurangi pekerjaan yang tidak bikin Kita harus enjoy dan nikmat. work-life balance. Betul? Ya, Gila, mendingan gue pernah tuh FTV sih, syuting FTV dari jam 11 pagi, callingan jam 11 pagi, selesai 10 pagi besoknya. Waduh, itu nggak tidur tuh. karena FTV Enggak, jadwalnya kan sebentar ya. Iya, dan itu last day Tis, nggak mungkin dibesokin kan, nggak mungkin diutangin gitu. Itu sendi rasanya tuh udah kayak Terus besoknya langsung kayak tidur nggak banget, mau iya. mau bangun. Iya. Berarti film kalian yang tercepat mau tayang tuh film apa sih? Film Star Syndrome. Coba dong, Syndrome. kayak ceritain sedikit Gimana tentang sih apa nih Star Star Syndrome. Syndrome Kan dari tadi kita ngomongin Star Syndrome ya. iya. Itu Jadi promo guys artis. sebenarnya dari tadi Iya, tuh. udah. Jujur aja. intinya. Ceritanya tentang ada salah satu anak band, vokalis band yang dulunya tuh terkenal banget yang namanya Mas J, namanya Jayadi yang diperankan sama Gilang Dirga. Oke, dia terkenal banget dulu tapi apparently masanya udah habis. Jadi dia udah nggak gitu terkenal lagi, udah nggak dikenal orang. Akhirnya dia mau comeback, dia ngegaet anak baru lah gitu, ketemu talent nih, namanya Nur yang diperankan oleh saya. Oke. Gitu. Terus akhirnya mereka mencoba comeback berdua lah gitu. Tapi apakah yang terjadi setelah itu? 8 Juni 2023. Saksikan. Gimana Kak? Bioskop. Kak Tisbin jadi apa? Kalau aku di sini perannya nggak terlalu banyak, tapi ditantang untuk bisa main band gitu. Jadi aku di Iya. sini salah satu band di film Star Syndrome, duo sih sebenarnya duo. Namanya Sweet Judgment gitu. Dan aku berperan sebagai Ana, adik dari si Mas J ini gitu. Jadi dua-duanya ini artis nih. Mas J artis, aku artis yang memang punya genre yang berbeda. Jadi kakak adik tuh punya genre yang berbeda-beda, bertolak belakang banget. Ya bisa diibaratkan saingan lah, secara nggak langsung gitu. Tapi di dalam rumah mereka tuh tetap menjadi kakak adik pada umumnya, keluarga yang mungkin kelihatannya cuek tapi ternyata saling mendukung banget sih dua-duanya gitu. Tapi aku dengar kalian nyanyinya live ya saat syuting Star Syndrome itu. Iya. Oh ya, itu Ada tantangannya, bener-bener ada gokil challenge-nya sih. banget. Ada banget lagi, karena biasanya kan kalau syuting yang pakai lagu gitu-gitu musikal, biasanya kan ini ya, recording Iya, ya. recording. Langsung tempel gitu kan, kita tinggal nyap-nyap aja. Cuman kalau ini, ya itu. Kebetulan sutradara kita Kang Soleh itu emang dia musik banget lah. Jadi dia nggak mau kalau orang tuh pas nonton ketara banget ini mah recording gitu. Jadi dia emang semuanya pas syuting tuh live. Jadi ya pas adegan nyanyi kita nyanyi beneran. Sekali salah ulang dari awal. Gitu. Berapa kali take tuh Kak? Lupa lagi. Tapi nggak banyak sih. Mungkin karena latihannya juga udah banyak. Karena gue pressure kan kayak ada satu adegan yang emang ada penontonnya banyak kan. Jadi gue kayak perform tuh. Si penyanyi kan gue gitu. Tapi Kak Tisa juga ngerasain nggak kayak recording nggak pakai recording langsung live gitu? Kalau di sini tuh kebetulan aku juga ya selain aku ditantang untuk nyanyi, ditantang untuk main gitar. Karena basicnya ini kan band ya, bukan aku nyanyi doang gitu. Jadi apalagi kita didirect oleh Kang Soleh Solihun yang memang kayaknya karakternya tuh lumayan cukup detail dalam penggambaran, dalam musik juga kebetulan dia tahu banget musik. Jadi di saat aku main gitar chordnya tuh kayak pura-pura atau salah aja tuh Kelihatan. dikoreksi sama dia. Itu salah tuh kuncinya, misalnya C, W, C, W, C. Tisbin. Jadi suka dikoreksi gitu, itu salah. Aku bilang, Allah ini gimana ya gitu. Cuman ya udah. Tapi keren. Bisa sih. Keren banget sih, berarti kalian kayak Iya, jadi bisa kayak belajar juga. masuk gitu ke dunia musik yang tapi kalau Tisa kan emang udah di musik gitu. Alhamdulillah, udah senang. Maksudnya bukan yang jago banget tapi senang lah gitu. Oke, ya udah kita lanjut masuk aja ke ya. confession card kali ya. Kita mau siap. nanya-nanya beberapa Pertanyaan yang yang kita harus juga nggak tahu dijawab. di dalam situ ada apa. Harus Kita ambil kartu yang pertama guys. Pertama kali jadi artis, kalian dapat gaji berapa? Mungkin jangan yang gue umur 12 ya karena umur segitu pasti ke nyokap bokap semua. Bener. kan. Yang udah divestain. Iya. Yang transfer udah ke gue langsung aja yang kali ya. diterima langsung, dirasain langsung untuk belanja-belanja. Gue inget sih 500.000. Oh iya. Iya. Sumpah itu umur Itu berapa? berapa nggak? Baru kayak 2015. 2016. Iya. Yang udah ditransfer ke gue langsung ya. Itu syuting Syuting film. Tapi enggak, maksudnya perannya cuman kayak kaki doang. Kos kaki, tangan gini. enggak kayak cuma 2-3 scene gitu loh. Kayak
Iya gitu dong. Berapa ya? Aku lupa lagi. Aduh, sumpah jujur aku lupa banget. Tapi yang aku paling inget sih film pertama aku dulu. Sebenarnya aku awalnya bukan film. Ada pokoknya aku pernah jadi numpang lewat numpang lewat di Kamera sinetron. juga. Jadi adiknya siapa gitu. Terus itu aku lupa bayaran berapa. Cuma aku film pertama. Jadi aku dibayar tuh bilang katanya syutingnya 5 hari. Aku dibayar 5 juta. Aku udah syutingnya 5 hari kok. Saya kasih 5 juta. Taunya total syutingnya itu sebulan. Astaga. Jauh banget lagi menurut gue. Jauh banget lagi menurut gue. Ya buat pak produsernya kamu ya awas ya gitu bohongin. Total syutingnya memang 5 hari tapi nunggu di sananya tuh di Kalimantan syutingnya di sebulan. Astaga. Jadi kita dianggurin ya udah yang penting lu sebulan cuman syutingnya 5 hari. 5 juta itu. 5 juta bayarannya. Tapi saya menyadari maksudnya posisi saya waktu itu masih kayak ya udah deh ayo deh gitu kan kayak maksudnya baru Experience coba. lah, experience. Film pertama juga kan apalagi jadi kayak ya udahlah gitu. Ntar nggak gue mungkin. googling film pertama. Film Nisa pertama siapa apa ya? Ya bisa ketahuan film pertama syutingnya di Kalimantan. Oke, next kali kartunya ada apa tuh? Oke. Pernah diposesifin pacar karena ada adegan syuting sama lawan jenis nggak? Tolong dijawab. Kayaknya pertanyaan untuk Gak ikut-ikutan. Mungkin dua-duanya sama-sama memiliki sang pujaan hati. betul. ya kan? 3. Wajar lah. Aduh, gue mikir dulu ya. Mungkin gini, kalau gue mendefinisikan itu bukan posesif sih, karena Sayang. nggak bukan karena dia nggak mungkin yang kayak lo nggak boleh kayak gini. Kalau udah sesuai skrip, Iya. gimana? Iya, iya. Paling dia cuman yang kayak Jaga diri ya. aduh kamu tahu ya aku nggak begitu suka jadi ya lo tahu diri aja udah sampai situ aja dewasa lah mungkin karena dia juga writer jadi kayak dia juga tahu kayak nggak mungkin juga gue ganti skripnya gitu. Bener. Kalau pacarku sih enggak. Dia tuh jangan posesif tapi sukanya surprisein datang ke lokasi. Iya Enggak, jadi kita enggak jadi kita kan enggak bisa berbuat apa-apa tiba-tiba dia udah datang gitu. Gitu. Jadi dia enggak pernah yang kayak Disidak. Kamu apa namanya jangan adegan ini ya gitu. Enggak pernah dia. Jadi selalu menemani ya. Datang aja suka tiba-tiba kamu gitu. Gimik. Kamu. Kalau Dekat nggak? Senang lah kalau aku senang. Iya, pengen ya? Leo Pengen lagi. Gimana ya? Sumpah kalau pacar gue tuh lebih yang kayak pokoknya apapun yang depan kamera yaitu film tapi apapun yang terjadi di belakang kamera itu tanggung jawab lo gitu aja sih Keren. gitu. Itu lebih keren sih, lebih dewasa. Dewasa. Nah, udah lanjut yuk. Pernah berantem sama lawan main lo di film nggak? Pernah Biasanya kalau berantem kayak gitu tuh gara-gara apa sih? Hal konyol lah, apa kayak misalnya ada di scene bareng terus yang kayak satu nggak bener mulu tapi enggak lah kalau kayak gitu mah enggak lah. Atau enggak emang punya ini aja kayak udah nggak suka terus kayak tiba-tiba harus main harus main bareng. Aduh. Wah. Susah itu pasti itu. Pernah sih gue. Biasanya how to cope gimana tuh? Asik. Apa sih how to cope itu? Sebenarnya bukan berantem kayak adu mulut ya. Iya, enggak. Lebih ke Kayak feeling awalnya ceng-cengan karena tuh kan kita kalau namanya di industri kayak gini gak mungkin nyari musuh kan, nggak akan ketemu lagi. Awalnya ceng-cengan. Biasanya orang telat. Aku tuh paling gak suka banget sama orang telat. Terus diceng-cengin. Aku cengin lu ngapain lu istilahnya kru-kru nih udah Nungguin. sampai ninggalin anaknya gitu supaya bisa syuting tepat waktu lu datang istilahnya 2 jam gitu lu ngapain gitu lu jangan mikirin lo pemain doang gitu lu harus mikirin orang-orang di belakangnya gitu. Nah abis itu aku nggak mau main sama dia lagi udah jadi kita nggak mau nyari apa ya capek hati ya nggak usah main sama dia lagi deh. mending kayak yaudah Nggak mau main bareng gitu Nggak maksudnya. mau main bareng. Bukan nggak mau main film lagi kan. Main film juga nggak mau. Oh, jadi menghindari gitu, Pak? Menghindari juga gitu karena gimana ya kita syuting kan maunya nyaman ya gitu. Selesai tepat waktu, mulai juga tepat waktu gitu. Kalau udah track cuma record gara-gara ya. satu orang doang jadi molor dia nggak usah. Iya sih. Karena di dunia ini banyak banget pemain film yang bagus kok. Setuju. banget gue. Banget. Tapi kalau gue berantemnya bukan karena itu. Cuman bukan karena Nyari angle. enggak lah gila. Angle gue sebelah kiri terus kan kita pemain ini gimana ya mau ngomong ya? Ada kayak gitu kan? Kayak Ada. foto gitu ya jatuhnya. Enggak, ya misalkan video kita gimana ya mau Iya, nyari angle ya? iya. Angle gue sebelah kiri tolong ngambilnya sebelah kiri ya. Jadi ngomongnya gini. Terus kalau kita naik motor, mau belok ini. Enggak, itu acting nangis. Sakit leher ya kan? Itu parah sih menurut gue. Itu parah sih. Enggak lah. Kalau nggak mau Iya kali deh nyari angle. Gila lah. Namanya juga cewek kan Namanya juga cewek, Gitu, iya. di layar kaca. coba apa Keisha bocorin dong. Aduh, jangan dibocorin lah. Maksudnya
pokoknya kenalnya di situ, di lokasi. Berantemnya juga di situ karena miskom aja sih. Karena Terus miskom syutingnya berapa lama, Kak? sebulan lebih. Wah, 1 bulan tahan ketemu banget. orang yang Tapi gue tipikal yang cuek sih. Maksudnya selama gue tahu gue nggak ngapa-ngapain, gue cuek aja. Maksudnya gue akan selalu nge-treat lu sebagai Profesional manusia aja gitu. Gue nggak akan yang kayak, gue ngomong apaan Ya, sih soalnya nggak. nggak salah juga ya. Iya. udah gitu. Tapi ujung-ujungnya temenan pas udah rap ya. iya. Kemarin aku kesel sama kamu enggak kayak Ngomong dia ngomong kayak kemarin gue kesel, sorry ya gini. Gue kayak santai aja. gitu. Santai aja gue curhat. Anjing. Iya gue cuek aja sih gue. Oke, Next kali ya. next. Artis Indonesia menurut lu ganteng. Yuvilda Lopez. Ini juga pasti jawabannya template nih. Iya nih. Jawabannya juga template ya. Uji lain. Ya, selain ayang-ayang. Kayaknya gue klasik deh jawabannya. Mix-up. Iya. Kan? Al Ghazali. Aman juga. Ayo, aman juga itu mah. Abang sendiri. Abang sendiri. Gak boleh kan emang ganteng. Emang ganteng. Kan yang penting Jangan, selain jangan. pacar. Iya, saya Coba selain Eldul lah pokoknya. Ahmad Dhani. Gue tahu banget dia bakal ngomong itu. Gue tahu banget. kan dilarang nih itu. Ganteng sama kalau ditanya Dipaksa, maaf ya. Ya om. Keren. Kalau menurut lo? Iqbal Ramadan lah. Oh. Iya, gue suka banget itu Bukan. first love gue. Oh. Apa sih? Yang bener dong. Bener. Dia mah semua cowok juga dibilang nggak mau sama dia. Apa lagunya coba? Kamu. Kamu. Kayak lu. Tapi kan ngomongin cowok nih. Menurut kalian pacar kalian ganteng tuh pas lagi ngapain? Kalau lagi main musik, main gitar. Kan elemennya dia. Gimana tuh? Tapi emang bener sih, gue Cowok main musik cowok tuh- main gitar mau main musik tuh makin Udah, ganteng itu lagi aja. levelnya. Ini gantengnya misalnya 50, itu jadi 150. Yes. Bener, gue setuju. Kalau aku saat dia lagi Deg-degan ya kan. Kalau gue semuanya ganteng, tapi I find him very ganteng itu saat dia lagi Jelaskan. menjelaskan sesuatu atau kayak Presentasi. bukan presentasi, ngedek kali ya. Enggak, ini kayak lagi ngajarin sesuatu. Lagi ngajarin sesuatu Ke kamu apa ke orang lain? Apa terserah Semuanya. apapun itu. ke gue. Egois. Ke gue sih pas lagi. Dan jadi fun fact-nya adalah gue juga sering ngomong ke dia, dari semua pekerjaan yang pernah dia lakukan, yang paling gue banggakan adalah dia pernah jadi tutor. Aneh kan? Biasanya kan orang kayak gue bangga banget saat lo achieve ini, tapi gue selalu bilang ke dia, dari semua everything you did, gue paling bangga saat lo pernah jadi tutor gitu. Bucin banget ya. Gak usah nangis. Gak nangis kayak gemes. Gue dengernya ngobrol romantis aja Dia udah. mah gak relate dia mah. Oke. Kita masuk ke Passion banget ya. challenge. Kita lagi mau kali ya. challenge. Kalian kan katanya bisa nyanyi ya kan Yeah. dong. Ini kita meminta kalian untuk nyanyi tapi dengan kan kalian juga acting. Iya, sambil acting. iya Jadi banget. karena kan tadi kita ngebahas ini kan pas waktu lagi kalian syuting Star Syndrome, kalian itu take-nya live saat nyanyi bareng. Nah, kita coba challenge sekarang. Apakah betul? Apakah betul kalian bisa nyanyi dan kalian bisa acting? Oke, bagus. Jadi kita masuk ke segmen penting. Baru Nyanyi, ngelinting, acting, disuruh asik. Jadi di sini sudah ada lagu-lagunya ya. Iya. Nah di Belva udah ada apa? Sambil ekspresi gitu. Sambil Betul. ada ekspresinya. Jadi ekspresinya nanti di Belva, aku akan muterin lagunya apa nih yang kalian pilih. Oke. Kayak lagu dulu kali ya. Lagu dulu kali ya. Ini lagunya ada 5. Ada 5. Oke. 1, 2, 3. Isi lagunya deh. Soundtrack Star Syndrome. Wah! Soundtrack Star Syndrome. Soundtrack Star Syndrome ya. Oke, kita pilih ekspresinya ya guys ya. Ekspresinya. Ini ada 5 juga. Tuh, 2, 3 kita spin. Kira-kira Kati sudah akan menyanyikan Gue lagu. vote sedih. Ih, sedih. Ya. Marah. Gimana tuh Kati Spin? Berarti hasilnya Hasilnya adalah nyanyi soundtrack Star Syndrome dengan sambil emosi yang marah. Lagi lirik. Kita mulai ya. Iya. 3, 2, 1. Hey, kamu. Hey, kamu. Kamu lanjut. Kamu. Hey, Liriknya kamu. Gue gak bisa. Hey, kamu. kamu. Dah. Liriknya cuma 2, kamu. Gak referen liriknya cuma 2. Hei kamu. Itu refnya doang. Tapi Iya. sebelum refnya ada. 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 Boleh dong. Cuman sampai
Dah, itu aja lah. Ya udah. Oke, bagus banget. Keren banget. Pantesan kalian shock sih. Pas kamu tadi, mereka mukanya cuman kayak Oke, next Kak Kezia. Oke, kita pin. oh ini lagunya gue kira cuma satu. Cicak di dinding, guys. Oke, kita Ada. spin ekspresinya guys. Apakah ekspresi Kak Kezia saat menyanyikan lagu Cicak di dinding? Gue sedih. Deng. Wah, kecewa. Mati rasa. Mati rasa-rasa. Mati rasa. Mati rasa. Lagunya cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak. Aduh, gue mesti Di ketawa dinding. banget. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Keren sekali. Mati rasa. Duet sekali. Sabi itu. Sekali duet bareng sama Oke, gue. oke. Oke. Kita cari lagunya. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Kita pilih ekspresinya guys. Oke, jadi lagunya adalah Balonku ada 5. Dengan ekspresi Teng. Kecewa. kecewa. Ya, cus. Balonku ada 5 dengan ekspresi kecewa. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau. Merah, kuning, kelabu. Itu lebih kesedih sih. Nah, udah ya. Ini kecewanya kecewa marah apa kecewa sedih? Balon hijau. Dor! Ini waras. Sangat kacau. Balonku tinggal 2. Aku pegang erat-erat. Gak tau, gue lagi kecewa. Keren sekali. Lebih dari 2. Dua maut lah. Dua maut ini. Ini berarti approve ya. Sisbin dan Kezia itu bisa nyanyi dan bisa acting. Wadaw. Bisa nyinting. Oh, nyinting. Oke, ini kita sudah ada di penghujung acara. Iya. Terima kasih banyak ya Bestiku udah main-main. Ya, Bestiku Thank jangan you. jangan lupakan antara rumah ini ya, Besti. Iya, Mungkin kayak dong, semoga mungkin. kita bisa bermain-main lagi kayak, oh jangan sombong dong udah jadi artis kan. Star syndrome banget. Salam buat nyokap ya. Is, nyokap kamu gimana? Baik. Tadi dia salam juga kok. Oh iya, salam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, buat kalian jangan lupa buat apa Kak? Nonton film Star Syndrome tanggal berapa, Tis? Kapan Juni? Di Bioskop. Bioskop.